Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Haleluya, Shalom Royals. Bersyukur bertemu lagi di rumah Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saya undang jemaat yang masih di depan untuk bersama-sama maju ke dalam. Kita mau menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Mari datang ke hadapannya. Mari bawa pujian syukurmu. Biar siang hari ini Tuhan kami nyatakan, it's only by your grace. It's only by the power of your love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I find in you. Lord, I come to know weaknesses I
kasih in me will be stripped away by the power of your love. Mari nyatakan pujian. Oh, be close, let your love surround me. Breathe in me, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grave. Yang kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. Mari nyatakan hanya oleh kasih-Nya, by the power of your love. Oh, be close, oh, be close, let your love surround me. Breathe in me, draw me to your
Engkau benar Tuhan. It's only by the power of your love. Kami nyatakan Engkau satu-satunya Tuhan yang mempunyai kuasa dalam kehidupan kami. Dan siang hari ini Tuhan kami mau sorakan haleluya. Mari Royals nyatakan haleluya. Siap memuji Tuhan. Kasih tos kanan kiri. Mari bersorak. Haleluya. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Mari nyanyikan bersama. Pujian syukurmu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Come on. Sebab Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu. Haleluya. Dengan satu suara sorakan. Pujian ini dari awal Royal. Ini isi hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu dengan imamu. Sukacita siang hari ini, amin. Sorakan haleluya. Mari dengan satu suara naikkan pujian yang terbaik jemaat saja. Ini pujian kami Tuhan. Dengan sukacita kami naikkan. Mari lebih keras lagi nyatakan. Hey,
Nyatakan kemuliaannya. Mari bangkit umat pilihan Allah. Yes. Let's declare. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus, Yesus. Raja segala raja. Are you ready? Nyalakan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Raja. Amin. Raja segala raja. Dialah Raja. Nyatakan dialah Raja. Dialah Raja. Kau Rajaku. Raja. Senang-senang itu Tuhan kita Raja kita. Haleluya. Kami tidak akan pernah berhenti menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti memuji-Mu. Karena Engkau yang menjadikan kami sekarang Tuhan. Hidup kami tanpa-Mu Tuhan bukanlah siapa-siapa Tuhan. Apapun gelar kami, kerjaan kami, pencapaian kami, tidak bisa menandingi kasih-Mu yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Pribadi-Mu, Kau nyatakan lebih lagi di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus. We worship you God. Thank you Lord. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Mari penyembah-penyembah Tuhan, nyatakan mazmur-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kami kesempatan yang baru,
Nikarabahana makasakara nakara sakara yadawa. Nikorasa kandana karamasikara yana makaraso. Nikaramasin dekarasola yana masina ramayarase. Makana sakanda rabayahana karasoka na makira na masiki araso nikara sakamri sikamre ne maso hana karava sakaya rabata kamri nisiki araso kana hana kasikiri karamosaka rakana yara masiki araso hana bakamri masika rasa. Tuhan, semua ini tentang Engkau. Yes, Lord, it's all about you, Lord Jesus. Tidak hanya semua yang dipersiapkan sepanjang minggu ini untuk ibadah pagi, siang hari. Tapi semuanya Tuhan, nafas, hidup, keluarga, pekerjaan, karir, sekolah, kuliah. Semua tentang Engkau Tuhan. Karena Engkau yang mengutus kami ada di sana. Mengutus kami ada dalam bisnis usaha. Di kantor di mana kami berada. Even Engkau yang memberikan kami nafas untuk hidup pagi hari ini Tuhan. Kami mau ingatkan diri kami bahwa semua tentang Engkau. Berpusat pada diri-Mu. Dan kami bahagia kalau kami bisa hidup dalam tujuan dan maksud Engkau di hidup kami. Karenanya firman ini penting buat kami. Kami perlu hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Kami sudah banyak dengan segala yang kami baca, kami pelajari tentang hikmat manusia. Tapi kami perlu hikmat Tuhan. Tidak hanya untuk membalance, tapi untuk memerintah keputusan-keputusan kami, decision kami. Biar Engkau yang memerintah. Karena Engkau yang punya maksud dari hidup ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang intervensi supaya benar-benar kami berjumpa dengan firman. Dan kami buka hati buat Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang haus, semua yang mau dengar firman katakan amin. Ayo keluar kursi, bilang kongsi facoy. Ayo apalah ya. Selamat hari Natal, apa dah. Selamat tahun baru, whatever. Ayo, langsung duduk, ya udah deh. Oke, baiklah. Mungkin ada juga yang tidak kenal, tapi saya Harold Kilapong dari Balikpapan. Yang konon 2028 ibu kota baru akan berpindah di sana. Haleluya. Pak, gimana kabarnya Pak? Jadi apa enggak? Baca berita, sudah itu aja ya. Tapi pemandangan mata saya semuanya ongoing, running well, tidak ada yang salah di situ. Gedung legislatif, yudikatif sedang dibangun 2008. Segera pindah di sana. Jadi Anda melihat seorang pembicara dari ibu kota. Prospek. Saya dengan anak saya, dia ada visit kerja di Surabaya. Dia berjemaat di Kogiong, David Limanto, di Rock Sesetan RCC, Denpasar. Dan kemarin check out setelah 1 minggu sini bilang, tunggu dulu check out pindah tempat papi supaya ikut pelayanan sama papi ya. Jadi if ada dengan saya. Oke. Valley of apa? Of testing. Bro, sis, gini. Kita ini kan warga kerajaan. Kingdom message kita membuat kita harus mulai mempersepsikan ujian itu dari sini ke sini. Kalau kita percaya bumi bulat yang bukan bumi datar ya. Ada yang bumi datar di sini? Ada spesies itu di sini? Ya kalau Tuhan kan ya di mana aja kalau bumi bulat ya. Tapi let's say kita sebut Tuhan. Kalau bicara perspektif ujian yang sudah alami hari ini, apapun, finansial, kesehatan, hubungan-hubungan. Harus dari perspektif kerajaan tuh ke kita. Bukan yang kita ngalamin ujian, terus kayak seolah-olah yang punya saham kerajaan sorga untuk nuntut hak kita untuk mengalami ya, kelepasan, pembebasan, jawaban doa, apapun lah gitu. Perspektif dari situ dulu untuk dengar pengajaran ini.
Bukan dari sini ke sono, tapi dari apa maunya kerajaan untuk kita. Oke, kita baca dulu ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 6, bersuara. 2, 3, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. NLT bilang trials, di konteks ini ujian. Lebih keras ya, ayat 7 ya, yang warna merah. Yuk bro, 2, 3. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi value-nya daripada emas yang fana. Saudara kalau percaya firman jangan baca datarnya loh. Jangan baca datar, ini keren-keren semua nih. Value-nya lebih tinggi saudara dari semua yang sudah alami hari ini. Dia kasih hal yang kita bisa ukur, emas. Tadi sebelum naik ke sini dapat WA, ceritanya lagi bangun. Dapat kepingan emas lah untuk pembangunan. Siap, senang aja, boleh lah ya. Mulai hujan kayaknya berkat Tuhan di pembangunan gereja di Balikpapan. Haleluya. Dua batang, jangan 2 batang saudara ya. Tapi kayaknya batang itu, haleluya. Dikirim tadi, sudah diserah terimakan ke ketua. Yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, walaupun perlu emas kita ini. Lihat kiri kanan, masih perlu emas enggak gitu? Ya Mas Andrew, Mas Stephen, Mas Hiskia. Enggak cocok Mas Hiskia. Nyong. Apa mau nyong? Enggak. Orang panggilan dekatnya orang Ambon, orang Nado nyong gitu ya. Ngana kita panggil nyong aja ya. Boleh ya. Mana-mana Jo? Oke. Yang diuji kemudian dengan api, puritso, pur. Jadi api ini kalau bahasa aslinya itu bicara soal bukan kebakaran pasar yang membinasakan. Enggak, ini seperti api yang bakar emas. Thank you. Jadi api yang sini untuk bakar emas. Yang konstruktif, yang bagus. Bukan yang membinasakan. Bukan api yang itu. Jadi kalau bahasa asli itu lebih detail gitu ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Nah, dari lembah ujian ke lembah pujian. Dan pasar. Dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi itu yang kita sedang elaborasi sepanjang bulan ini. The valley of testing, or temptation. Maka next slide. Siap. Kebongkar saya punya font ya. Kayaknya kita perlu memilah nih ujian, tes, atau temptation. Atau cobaan, sebenarnya lebih tepat godaan. Alkitab bilang begitu. Karena jangan-jangan kita sudah berdoa dan doa nggak dijawab dari semua pergumulan yang kita alami, yang kita namakan ujian atau itu pencobaan. Bukan karena salah berdoa, tapi salah perspektif. Sudah mau pindah gereja mana coba? Sudah mau cari sensasi mana coba? Kristen akan berakhir pada keputusan. Itu aja mainan kita bro. Mau bling-bling kayak apa juga. Ya bersyukur saya orang daerah lah. Yang bakal jadi ibu kota. Ini belum jadi sudah sombong. Gak apa-apa. Cuma itu yang kita bisa banggakan. Ketawamu nyek. Kita habis waktu dengan itu. Kayak yang punya saham gitu. Punya pergumulan, nuntut sorga. Tuhan kok udah dijawab. Mari ngono saudara dikasih Tuhan. Mulai kasih portfolio kita. Saya pelayanan. Tambah kurang ajar saudara. Saya sudah perpuluhan. Enggak, kenapa saya bilang tambah kurang ajar? Karena enggak ngerti perspektif gitu loh. Nah ini kita bicara perspektif sekarang. Supaya enggak habis waktu dengan mengasihani diri, nunggu Tuhan jawab. Tapi memandang pergumulanmu salah. Karena kadang-kadang ada sebuah persoalan yang jawabannya di saudara, bukan di Tuhan. Asik. Lagi ya. Kadang-kadang yang saudara hadapin itu jawabannya bukan di Tuhan lagi, udah di saudara. Tuhan lagi nunggu saudara punya keputusan, justru bukan Tuhan punya keputusan. Nah perspektif, yang mana itu Pak? Ini kan baru pendahuluan. Menurut keyakinan saya, iya dong, orang Balikpapan tahu itu. Respect.
Oh kalau dia bilang respect, siap. Ujian atau godaan? Identifikasi dulu supaya gak habis waktu. Yuk baca ya, yuk next. Oke. Pakai gini saya, teknologi sama multimedia. Yakobus 1 ayat 13, baca ya, 2, 3. Apa, cuma di depan yang di belakang, coba please dong. Ayo bantu saya, 2, 3. Apabila seorang dicobai itu peiratso atau godaan, janganlah ia berkata, godaan ini datang dari Allah, keras sebab, dan kenapa nanya Tuhan kalau gitu? Wong dia enggak kasih itu sama saudara. Apa dong? Next, siap. Keras ya bro ya, sis. 2, 3. Dan apabila keinginan atau dia keinginan dengan bahasa pencobaan mirip loh. Godaan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan bila dosa itu sudah matang, ia. Jadi kalau sudah punya masalah keuangan, tidak bisa bayar kuliah, karena belum waktunya. 17 Pro Max itu. Tapi karena keinginan, supaya kalau gini bebannya beda. Wah 17 Pro Max nih. Padahal uangmu belum di situ. Terus Tuhan, keuanganku Tuhan. Loh ya kamu loh, uang ngaturnya piye? Ya apa ngaturnya? Terus minta Tuhan. Nah gitu loh saudara, kita habis waktu di situ. Sementara ada hal yang lain yang iman kita taruh di situ. Yang perlu breakthrough, itu perlu energi rohani. Tapi kita, ya itu karena perspektifnya. Lagu-lagu kita kan di rock enggak lah ya saudara. Kalau masih ada awas tuh. Lagu-lagu rohani, bukan. Lagu Kristen tapi enggak rohani, gitu ya. Lagu-lagu Kristen aja tapi enggak rohani. Maksudnya enggak mengasihani diri, kehilangan lagu rohani yang kehilangan identitas. Nah, tambah bingung saudara. Jadi ada jemaat nih, orang penting di perusahaan BUMN. Sebutlah Pertamina dengan jabatan yang bagus, berjemaat. Dia sibuk, punya pelayanan juga misi, tapi sebagai orang sibuk dia tidak pernah terhisap dengan baik di gereja, tapi berjemaat. Giliran dia dimutasi kemarin, dia cerita akhirnya, karena sudah mau pindah. Pak Pendeta, saya ikut gereja rock ini karena lagunya bukan lagu drama. Siap, apa itu? Bukan lagu drama. Tapi saya ngerti maksudnya. Karena emang lagu-lagu kita lagu-lagu pengagungan, lagunya the audience is one, sana, bukan ke sini. Jadi kalau saudara ikut gereja dengan berniat beribadah, apakah memang saudara beribadah di sini? Sebab ibadah itu abodah, enggak ada untuk saudara. Ibadah itu semua untuk yang raja. Enggak ada lagi bilang, aku enggak dapat apa-apa di rock itu. Lah berarti salah konsepmu. Kamu bukan jemaat yang tepat di sini. Oh sudah, mulai nih. Iya dong, mau ngomong apa coba? Karena kita merasa kita datang untuk mendapat apa-apa. Padahal kan ibadah itu bukan untuk kita yang dapat. Untuk siapa yang dapat? Tuhan, namanya ibadah. Sekarang saya tanya, saudara datang sini ibadah apa enggak? Ibadah enggak? Ibadah, konsisten dong. Kalau ibadah itu semua untuk Tuhan. Tahu enggak bahasa aslinya? Pakai bahasa asli. Kuliah sekarang saya nih, hati-hati. Avodah. Artinya apa? Sacrifice. Worship, serve. Itu ibadah. Worship berarti ke Tuhan. Sacrifice ya ke Tuhan. Serve, melayani. Ya ini melayani, tapi kita melayani siapa? Tuhan. Jadi waktu saudara pujian penyembahan di sini tidak layani saudara. Di sini hanya berinspirasi saudara dengan mereka yang di sini untuk saudara adoration sama Tuhan. Untuk saudara bersyukur sama Tuhan. Tuhan yang nikmati. Bukan saudara yang nikmati di situ. Itu drumnya bikin sakit telinga. Ya enggak apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Tuh, mau sampai kapan coba? Sudah, ini persepsi aja. Kristennya kayak apa nih Kristen? Enggak ada yang bisa rubah. Mau siapa? Ron Kenoly, sudah meninggal. Enggak ada yang tahu. Orang tuir tuh. Mbahe worship leader. Zaman dulu, lift him up, siap. When the mighty man, siap. Saya bilang sama adik-adik RPC, minggu lalu
konsolidasi awal tahun. Nggak usah ya nyanyi lagu-lagu lagu sama nggak sebut di sinilah, jangan bahaya. Nyanyi lagu-lagu simfoni, lagu-lagu Bali Blessing, lagu-lagu Disciple, zaman dulu Disciple itu. Nyanyi lagu-lagu yang, maksudnya kalau lagu-lagu yang dari sama itu, kemana-mana gereja lagu itu terus. Tadi saya senang, segala puji syukur. Ya karena lu tua, enggak juga. Mari kita itu, langsung tak video, tak kirim ke anak RPC ku. Tuh, Surabaya aja kayak gitu lagunya. Padahal kan orang-orangnya keren-keren semuanya nih, asik. Cuma ada tuh, kalau soraklah hale. Loh, Pak Arifin enggak ngajarin saudara? Belum, dia ke Balikpapan. Saya ajarin cara menyanyikannya dengan khas Dayak Benua. Segala puji syukur, itu bisa dites itu. Di aransemen berikutnya. Sorak, loh gini-gini, itu Sumba. Ini Richard ini awas sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Jadi saya praktik di pedalaman, ini kok beda ya? Terus saya bilang beda, salah. Harusnya begini, soraklah haleluya, haleluya. Coba, haleluya, haleluya. Oh ya, soraklah haleluya. Ayo nyanyi, soraklah lagi haleluya. Daisa. Lama-lama aku menikmati, terus otakku mengolah. Kenapa kon robah? Itu memang lokal wisdomnya dan enak. 2, 3. Soraklah haleluya. Enak tuh. Yuk lagi ya, 2, 3. Asik tuh. Soraklah haleluya. Ayo semua. Haleluya. Sorak. Yes. Haleluya. Evergreen tapi powerful. Nah mau saya mau modern kayak apa coba? Kurang modern apa ini? Ini ceiling ini kurang modern apa? Mau dibongkar kan sayang saudara ya. Maksudnya kita bermainnya di wilayah itu karena mispersepsi dengan ibadah. Lu ngadapin ujian, ngadapin pencobaan. Geletak, kenapa? Konsepnya salah. Yang disalahin siapa? Pertama gembala komsel, gembala sidang. Akhirnya apa? Tuhan. Karena salah udah mulai ngegas. Ayo langsung, gak usah dikondorin. Next. Ujian atau cobaan? Jadi kalau sudah punya masalah finansial, ya Tuhan akan membebaskan. Tapi caramu berbisnis, marketing, kalau tidak improve, kamu akan jatuh pada masalah yang sama. Terus mau Tuhan lagi coba. Halo? Sudah punya hubungan-hubungan tidak pernah bertumbuh di dalam mengampuni, berbesar hati, menangan terus. Nggak langgeng, terus mau minta apa coba Tuhan? Baru kejadian di Balikpapan, anak muda yang dari nama dan sukunya, menurut keyakinan saya itu suku Kristen. Asumsi saya karena sukunya, tidak enak sebut suku di sini. Karena gara-gara suku ini, Mas Panji kena juga tuh. Udah tahu dong. Dan dia anak muda penjaga toko ini, umur 19 tahun, penjaga toko, ditusuk perutnya dan meninggal. Gara-gara pelanggan tersinggung akan perkataan si Mas ini. Yang saya menduga, saya coba cari beritanya ngomong apa sih sampai mau dibunuh. Enggak diberitakan ngomong apa, tapi gampang menyimpulkannya. Yang pasti itu membuat orang sampai mau bunuh itu ya apa sih? Dan ternyata yang bunuh itu tetangganya yang suka beli rokok di tokonya. Pengakuan dia tersinggung sama perkataan. Loh, sekarang sudah orang sudah mulai tidak masuk akal sekarang. Terus kita punya cara bicara, gestur, sikap, pemilihan diksi. Kita mentang-mentang kita yang gaji, kita punya karyawan terus kita perlakukan seperti orang yang tidak punya harkat. Entar ditunggu kita nanti kemudian lempar batu. Tuhan pencoba, enggak. Cara ngomongnya beda, jangan dulu Tuhan. Kita dicobai oleh keinginan kita. Tuhan tidak pernah godain orang. Even Tuhan pun pernah digoda, namanya pencobaan di padang gurun.
Apa yang dikonfrontir sama Tuhan? Keinginannya Yesus. Dan dia menang kan 3 kali, 3-0. Seperti tadi malam tim saya menang, keren. Siap. Sudah bau-bau trofi kayaknya kita ini. Tahu dong, quadruple. Sudah tahu dong. Yang lain lagi king, lagi pelatih baru. Inter Milan apa kabar? Sudah, nggak usah ya. Nanti kita kelahi nanti sini ya, sudah ya. Bahaya ini. Itu yang pertama ya. Coba, ujian tuh coba, next. Ada ayat bagus nih. Ayub 1 ayat 1. Ayo baca. Ayo, ini keren nih. 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Orang itu jujur. Orang itu takut akan Allah. Dan kurang apa ini orang misalnya? Lihat. Portfolionya. Ayat 7. Maka, nah sampai sini apes dia. Maka dia bilang Ayub itu apa sebenarnya? Coba lihat. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari mana engkau? Wah, keputren, kayun. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Wah, ini katanya iblis di kayun keputren, awas Pak Pendeta itu. Enggak, contoh menurut keyakinan saya. Dari mana engkau? Jawab iblis kepada, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8 ya, please bro, please ya. Setidaknya buka mulut lah ke gereja jauh-jauh. 2, 3. Apakah? Apes toh? Terus? Ini validasi Tuhan. Sebab tiada seorang pun di bumi. Tuhan loh yang declare. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Menurut saya, mungkin sudah setuju. Kalau kita mau kasih sebuah profil di Alkitab untuk menggambarkan orang yang benar-benar sorong ngalami ujian, ya Ayub. Ya apa enggak? Salah satunya. Ayub. Tapi ini mewakili saudara yang berpikir begini. Saya Tuhan ya belajarlah Tuhan. Aku enggak mau sombong, capek sombong itu. Capek enggak sih sombong itu? Bagi orang sombong dia bilang enggak capek. Karena dia enggak tahu dia sombong. Itu repotnya orang sombong. Dia enggak akan merasa capek karena dia enggak tahu dia sombong. Itu kasih tahu kiri kanan. Orang sombong enggak tahu dia sombong. Kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu kiri kanan. Yang dikasih tahu bilang, ya itu lo. Siap. Jadi soal dikasih Tuhan. Aku yo Tuhan. Aku yo belajar. Aku sudah capek sombong. Aku mau belajar. Tapi yo kok masih yo. Tuh. Ini mewakili orang berpikir, pertanyaan-pertanyaan begini. Sudah loh Tuhan, kok ya orang baik kok yang dapat kanker. Gitu-gitu, pertanyaan gitu. Kok orang baik yang proyeknya kok ngalamin bukan kolaps, bukan perlindunganmu sempurna. Lo Pak Heru lo bilang jaga keuangan, marketing improvement. Sudah Tuhan. Ini yang kita tidak bisa jawab. Jangan-jangan kalian bagian dari berikut the next Ayub. Terjadi pertaruhan karena Tuhan bangga sama saudara. Haleluya! Mau menyala kita mereka diam-diam Hizkia. Ada apa ngoni di sini? Saudara enggak ngerti mau saya? Jangan-jangan tanpa saudari Tuhan begitu bangganya karena sudah belajar bertumbuh. Terus terjadilah the next Ayub. Tuhan sama iblis lagi keliling-keliling gitu. Kamu udah lihat hambaku Richard siap. Maksudnya gitu. Tapi kan jadi apes di kita. Tapi yang model begini. Makanya kalau khotbah begini. Kalau dari gereja-gereja yang perspektifnya beda tentang aku-aku. Yang dihotbahkan yang ujungnya. Aku gak mau ngomong ujungnya supaya gak roh materialistis kita muncul semua. Wah, dipulihkan. Sugih mana? Sugih. Kon. Oh kita itu sama Tuhan. Gereja ujungnya apa? Toko. Apa ujungnya cuan. Loh kenapa sih? Gak semua untuk Tuhan aja. Dan percaya Tuhan sanggup pelihara dan bela kehidupan kita. Karena dia Tuhan yang bertanggung jawab. Udah. Anak cucu orang percaya kata si Daud. Pemazmur, dahulu aku muda sekarang aku menjadi tua. Nah dia minta-minta roti, clear. Haleluya. Ayo come on. Jangan habisin waktu dengan mengasihani diri, tidak tumbuh-tumbuh. Jatuh-jatuhnya merek lagi. Merek gereja. Jatuhnya tempat, aku tidak tumbuh soalnya apa?
Dulu dingin, sekarang panas loh di sini. Bukan. Gitu aja kita. Nggak pernah mikir saudara, gereja-gereja pedalaman. Orang yang sungguh-sungguh benar-benar, ya tapi bukan berarti mereka lebih rohani, cuman nggak ada masalah soal itu. Cuma kita aja sudah mispersepsi, sudah terkondisi dengan, nah itu ada salah gerejanya juga sih. Memang kita diservis. Di sana kasih apa? Kita kasih ini. Sono kasih apa? Kita kasih. Kurang gelap, tak gelapin. Asapnya kurang tak? Kasih asap. Sampai di jemaat, keluar dari lantai, menyembah. Smoke. Smoke apa ya? Atmosphere. You are worthy of... Ini tangan begini ada asap, ada ambient warna biru di situ. Waduh, terus kita langsung pakai HP tuh. Sunday service, kirim, tag di situ, Royal, Biyung. Yang paling keren masih ada tatonya di situ. Siap, Jesus. Main-main di situ kita capek. Capek bro. Next ya, slide. Ini yang korban pertaruhan ngomong begini. Ayatnya pasal 23. Bacaan kita hari-hari ini. Kalau kalian baca Alkitab, tangisi dirimu. Aku ini di Balikpapan ini, aku tak bilang sama Bro Dodi. Dia sampai bisa analisa. Tapi kok Hero enggak kemana-mana ya, banyak tempat. Iyo. Ya mungkin kan aku gembala. Kalau penatua yang sibuk-sibuk itu emang panggilan. Kadang-kadang sudah capek ya. Penugasan negara. Daniel Yanuar, Roni Daud. Ya penugasan negara. Ya aku bersyukurlah gembala. Itu pun aku udah capek sebenarnya. Kebanyakan. Tolong. Aduh. Karena bapak ngomong. Kamu udah kebanyakan role. Tapi siap. Suruh pegang regional jiran. Sarawak, Sabah, Brunei. Masih belum bisa bahasaku ini masih. Suruh bantu lihat Kaltara, tapi senang. Jadi kalau keluar kayak gini, sorry itu saya, rodok beban. Karena aku suka bangun di dalam. Memastikan rumah rohani. Oh keren aku tuh, pakai mall mau mati. Ya uangnya segitu soalnya. Mari ngono teman-temannya satu lantai, bioskop XX1. Di sana nightclub. Sini-sininya dekat gereja, biliar. Satu lantai cuma itu toh. Dunia kegelapan, ada terang di situ. Tapi aku kadang-kadang ke bioskop juga. Karena agak lain lagi main. Apa-apa. Suatu ketika. Kena komplain gereja. Sama manajemen. Kenapa komplain? Wirelessnya kita bocor, khotbahku sampai ke naik klub. Iso gitu. Coba yang ngerti dunia-dunia kayak gitu, bisa tak kayak gitu? Yang di belakang itu. Katanya frekuensinya bocor. Khotbahku sampai, lihat cara Tuhan. Luar biasa. Nggak perlu ke sana. Selama pakai kayak gini, masuk khotbahnya. Kalau aku tahu, tak tambah ayatnya. Hai orang berdosa pulang. Coba maksudku saudara, aku mau cerita, ini kan mall mati, ini sungai, ini laut Selat Makassar, ini mall hidup, tiba-tiba buka gereja sebelah, ngomong aja gak apa-apa, GMS buka di sebelah. Kenapa saya bilang ngomong? Karena temanku dewe, teman sahabat, GMS dan Rock termesra internasional. Serius, karena aku teman baik dengan dia. Dia suka datang, Herald aku, orang Surabaya, aku dek bawa roll ya ngopi. Karena satu sekolah, dia ketua kelas, aku ketua panitia kelulusan. Muka kalian gak percaya, kita semesra itu. Teman, gak ada masalah soal itu. Cuma yang masalah lo. Capek sono, capek sini, muka sudah di mana-mana maha tahu. Tahu saya pernah cerita dulu, tak cerita lagi sudah. Hal ihwal gereja sempurna. Di sebuah kota kecil yang cuma ada 5 gereja Pantekosta. Adalah sebuah keluarga sempurna
mencari gereja sempurna. Suatu ketika sang ayah berkata begini, istri dan anak-anakku, kayaknya kita enggak bisa bergereja di sini. Karena musiknya false. Ketukannya salah. Papa ini dulu ngerti main musik. Konon di gereja kedua itu musiknya bagus. Ayo kita pindah. Si gereja keluarga sempurna menjadi gereja sempurna. Pindah ke gereja kedua. Wah seneng. Pujiannya api. Persis temponya tidak ada yang salah. Tapi somo 3 bulan kemudian. Hai istri dan anak-anakku. Sudah sih bagus tapi panas. Kita ke gereja ke sana. Itu musik wapi semua bagus, penyembahan keren dan dingin. Mereka pergi ke gereja ketiga. 6 bulan kemudian. Hai anakku dan istriku, semuanya bagus, dingin, tapi asyirnya bencana. Salaman shalom mukanya sama orang lain. Nggak respect. Tinggal 1 gereja di kota kecil itu karena cuma 5 gereja. Dan konon memang itu adalah gereja sempurna. Dan mereka pindah setelah 6 bulan. Tidak tunggu lama. 1 bulan kemudian. Mengeluhlah si gembala sidang gereja itu. Sejak keluarga ini datang, gereja ini tidak sempurna lagi. Capek saudara. Saya ini bisa ngomong ada integritasnya. Betul ya, saya ngomongin teman saya itu karena emang kami video pun ada TikTok aku berani ngomong kok. Kita mesra kok, tidak ada masalah. Sebaik itu hubunganku. Tak kasih tahu nama gembalanya. Pasti ada yang tahu, orang Surabaya. Judi Kusmanto, teman baikku. Teman akrab. Dan dia pikirannya kingdom. Ngopi sama-sama, tidak ada masalah. Beda sungai, 1 ke Rock. 1 ke sono. Cuma kita. Pada akhirnya kita lihat diri kita. Handle, tes. Ini kalau sudah ketemu seperti ini. Aku sudah buat segalanya enggak. Karena kita punya perspektif bergereja. Tunduk pada raja itu enggak. Ini tentang kita bertumbuh semakin serupa Kristus. Dan kita bisa fulfill tujuan Tuhan dimanapun kita. Itu maksudnya. Di sini. Di gereja saya, Rock Balikpapan, di atas pintu pulang itu seperti 4 biji ini, di atasnya tak tulis. Di balik pintu ini, selamat melayani di duniamu. Tak tulis pakai styrofoam tebal 3 cm mungkin, cukup tebal. Di atas itu, di balik pintu ini, selamat melayani di duniamu. Jadi saudara pulang gereja, sesungguhnya saudara baru masuk di dunia di mana saudara diutus. Sebentar lagi. Nggak mainannya gereja seperti ini diperlengkapi saudara. Nah ujian dan pencobaan itu dinamikanya. Supaya Kristus terlihat dan kita semakin serupa Kristus. Karena ada kedagingan dan keinginan kita yang memang harus masih dikalahkan gitu loh. Haleluya, sudahlah. Next, lihat ke dalam ujian atau cobaan. Hari ini, tidak ada yang tidak punya pergumulan. Terserah mau dinamai pencobaan ujian, bedanya tipis mana ujian mana cobaan. Katanya Pak Pendeta Herol, ujian bisa dari Tuhan karena Tuhan tes untuk naik kelas katanya. Atau pencobaan datangnya dari kita. Karena keinginan atau godaan kita kalah. Bedanya tipis yang mana? Betul. Tapi mengidentifikasinya tidak sulit. Karena saudara yang tahu siapa saudara harusnya. Kalau mau rendah hati, nah jatuhnya di situ. Sekali lagi orang sombong udah tahu dia sombong. Kalau Anda cukup rendah hati, ya aku ngatur uangnya salah. Ya aku masih jutek. Ya aku, ya iya ya sakit terus. Nggak pernah olahraga, makannya pakai mantra. Mencobai Tuhan namanya. Bukan Tuhan mencobai kita, dalam nama Yesus. Loh padahal loh Pak, aku yang makan kambing itu ya sekali-sekali. Ya ilmu sekali-sekali itu. Dan Anda memang tidak salah. Aku percaya kok makan kambing itu sekali-sekali. Sebulan sekali. Betul. Aku percaya masa sebulan sekali itu langsung bludrek. Langsung kena serangan jantung. Masa sih Pak? Lah iya sekali-sekali. Nanti ketemu sama dia.
Loh kamu kok makan babi? Ya sekali-sekali loh Pak. Oke. Ketemu lagi nanti. Makan apa? Jeroan. Loh ini kan cuma sebulan sekali Pak. Terus ketemu lagi. Kikil. Sebulan sekali. Ya betul. Totalan ICU. Terus itu Tuhan. Nah perbaiki pola makan dulu. Mujizat selalu ada sih. Menurut keyakinan saya. Itu enggak perlu lagi. Tuhan lagi nunggu saudara. Loh ya kamu gimana? Sekarang ya. Kalau belum improve, belum bertobat. Tuhan kasih sembuh bisa enggak? Bisa. Tapi sembuh enggak? Enggak sembuh. Gaya hidupnya enggak berubah. Finansial merdeka enggak? Enggak merdeka. Kenapa? Cara pakai uangnya salah. Anakku nomor 2 kerjanya di GL. Keren sih bagiannya. Anti money laundry analis. Wisya. Di Kuala Lumpur. Dia bilang, Pak, Koko ini loh ngurusi motif orang terus. Curigation terus. Curigation tahu ya? Curiga. Pokoknya bagian kerja dia, pokoknya ini ada apa nih, fraud apa gitu. Wah, anti money laundry analis. Jadi menganalisa orang ini kecenderungannya mau cuci uang enggak? Wah, saudara. Wis. Ya kita enggak pernah bisa merdeka keuangan, enggak pernah bisa ngatur uang misalnya. Saya percaya kok, kadang-kadang ada orang enggak punya banyak, enggak punya uang banyak tapi punya banyak. Nah, karena bisa ngatur. Ada orang punya uang banyak tapi enggak punya banyak. Karena apa? Enggak bisa ngatur. Apakah Tuhan kurang memberkati? Saya bilang begini, lagi. Karena saya sudah ngomong sama saudara kemarin. Lagi 12 menit mungkin ini. Oh enggak ya, salah. Oh bukan, pantas enggak turun-turun tuh jam sekarang. Sudah lama ya khotbah ya? Ya udah mendarat aja udah. Lupa kan ngomong apa saudara. Tapi saya percaya bahwa kepadamu diberikan kunci kerajaan apa yang kau ikat. Sudah berkat. Berkat. Saya sudah ngomong tapi mungkin saya mau ngomong lagi nih. Berkat bukan tempat di mana Anda menuju. Tapi berkat adalah tempat di mana Anda mulai. Di dalam kerajaan sorga. Kita kasih Alkitabiah dan dasar teologinya. Institusi pertama yang Tuhan bentuk di Alkitab itu Kejadian pasal 1. Itu adalah Adam dan Hawa. Dan ada mandat kerajaan itu berkuasalah. Gini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Beranak cuculah bertambah banyak taklukkanlah berkuasalah atasnya. Jadi diberkati dulu. Lihat urutannya. Baru dikasih mandat toh. Dikasih tugas toh. Berarti berkatnya itu di ujung atau di depan? Di depan. Lah saudara memandang berkat ya apa sekarang? Ikut Tuhan. Berkat menuju atau dimulai? Kalau saya ngajar jemaat, berkat tempat di mana Anda mulai. Bahwa kemana saya pergi, kalaupun kering, oleh karena Tuhan utus saya, kering pun jadi berkat. Karena saya direstui Tuhan, diberkati Tuhan. Nggak tahu ini fenomena ada sama saudara, agak sedikit klinik dan cocokologi sih. Tapi selalu terjadi saudara. Lagi sepi restorannya, kita datang. Tunggu beberapa waktu kemudian, ujuk. Datang orang rame. Ya nggak tahu, nggak selalu terjadi sih. Tapi kalau saya, pengalaman saya lumayan sering terjadi. Baru kejadian 2 hari lalu. Sepi datang makan rame. Ya cocokologi sih aku bilang. Tapi saya juga percaya karena kita orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya banget. Kalau kamu nggak percaya terserah, itu urusan saudara. Saya percaya. Berkat tempat di mana saya mulai, saya berdiri. Baru bukan tempat di mana saya menuju. Capek hidup kayak gitu. Karena emang Tuhan tuh bukan raja tega. Nggak dikasih apa-apa, dikasih mandat, dikasih tugas. Padahal nggak dikasih modal. Dan berkat itu dipikirnya bukan uang melulu, itu restu. Blessing, apa yang kita buat dengan tangan kita berhasil dan beruntung karena ini diurapi Tuhan. Dan berikut ada hikmat Tuhan untuk kita bisa berfungsi dalam kerajaannya. Dengan cepat saya selesaikan. Mungkin sudah bisa pegang itu bawa pulang. Galatia pasal 5:16 baca keras. Next, 2, 3. Itu untuk menang sama pencobaan. Yang itu temptation. Ya penuhi dengan roh aja. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap. Itu aransemen kita. Doa tiap.
Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh. Cuma itu aja. Kalau mau tumbuh. Enggak, aku tanya. Bapak Ibu mau tumbuh? Oh, caranya tadi salah aku. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu powerful tuh. Itu repetition. Repetition is the mother of knowledge, is the mother of skill. Semakin diulang, semakin skill. Termasuk baca kitab suci. Baca Alkitab lagi mana? Aku tuh campaign terus. Di depan mimbar mesti ada Alkitab buku untuk tak angkat setiap minggu. Dan oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, kegerakan di Balikpapan tuh baca Alkitab katam. Kejadian sampai Wahyu, rata. Ngerti enggak ngerti urusan nanti, yang penting baca kitab suci, doa tiap. Belakangan cari rema, sudah. Karena saya percaya, saudara, dengar ini ya. Ngopi yo bisa tipis-tipis sesuai budget. Libur, tipis-tipis sesuai budget. Tapi Kristen enggak ada kompromi. Jadi Kristen enggak bisa tipis-tipis. Kecuali mau jadi munafik jadi orang Kristen. Teko gereja, pelayanan iya, tapi enggak tumbuh-tumbuh. Karena enggak bisa di-skip namanya, dipenuhi firman. Enggak bisa bro. Dan itu perlu disiplin rohani. Yang khotbah ini pendeta. Baca Alkitab tiap hari bukan karena pendeta, karena saya perlu. Aku masih baca Alkitab. Tiap hari tak disiplin. Orang betapa hebatnya baca Alkitab tiap hari. Tahu kasih tuh ya, dia punya magic ya. Magic effect-nya ya. Dengan Anda baca, Anda sudah menang. Minimal mengalahkan dirimu. Udah menang itu. Itu blessing dari baca Alkitab. Kamu baca, baru buka Alkitab, baru diniatin dan baca. Lu sudah menang. Menang atas dirimu. Karena yang banyak kalahin kita, ya kita dewe. Keinginan kita. Kita dicobai sama itu. Sudahlah, kakian ngomong saudara. Tapi saudara mau ada sesuatu. Mau ya resolusi. Ya gemes aku saudara. Saudara nak membangun dari fundamentalnya. Fundamental, come on. Anak aku tuh masuk prapon, masuk apa tuh. Syuting harus 300 per day lah apalah. Waduh, itu kalau mimpi tuh bola basket mimpinya itu. Oleh anugerah Tuhan ini lagi heading to tripit. Dan back to back MVP. Siap. DBL. Is Kalimantan Series. Saya undang semua berdiri. 3 sikap di lembah. Baca dengan cepat. Yang pertama. Yuk baca. Jangan heran. Ya Alkitab bilang jangan heran. Jangan heran. Tapi agak mentolo itu Alkitab bilang. Jangan heran akan nyala api. Siksanya yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini mentolo di sini. Seolah-olah. Baca. Seolah-olah. Padahal kita ya sudah nangis-nangis. Terus dia bilang, jangan heran, seolah-olah itu luar biasa. Ya Tuhan memang luar biasa Tuhan. Ya kalau bahasa saya, versi Herol, ya jangan lebay. Jadi kalau ngalamin ujian, jangan heran satu, seolah-olah itu luar biasa. Tapi kita yang ngalami kan memang luar biasa rasanya ya. Tapi perspektif, lagi-lagi perspektif kita yang berbeda untuk memandang itu. Karena ini membuat kita semakin serupa Kristus dan baik. Bisnismu baik, tidak hanya baik cuannya, tapi baik bagi kerajaan sorga. Itu loh perspektifnya bro. Enggak dari sini ke sono, tapi tadi Tuhan ke kita. Kedua, sambut dengan baik. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Kata bersukacita tahu enggak kalau dalam pencobaan? Ini geli saya. Bahasa aslinya Kairo. Wassalam. Wassalam. Baca. Bersukacitalah Kairo. Itu artinya apa? Wassalam. Jadi kau sedang ngalamin ujian. Bukan godaan loh. Godaan itu karepmu sudah. Tapi kalau ngalamin ujian. Sesuatu yang kamu sudah jaga hidup tapi ngalami susah. Walaupun nangis. Ya Tuhan wassalam. Aku akan baik-baik saja. Kenapa? Ayub contohnya. Kamu enggak doing bad. Doing good. Bless people. Tapi kok ngalami begini? Karena Tuhan bangga sama kalian. Bentar lagi nunjukin sama dunia. Aku enggak salah pilih dia. Dan kamu akan proklamirkan sama dunia. Orang yang melakukan firman. Dibela firman.
Next slide, saya suka ini. Baca ya. 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Keras ya 15 ya. Janganlah di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. 16. Menurut ayat ini jadi Kristen menderita lah ya. Halo? Sekarang saya mau konfirmasi. Apakah dengan jadi Kristen memang pada prakteknya dalam dunia bisnis itu menderita? Jadi Kristen apa menderita Bapak Ibu? Jemaat saya itu BUMN. Diomongi sama pimpinannya. Aku gak sebut nama BUMN. Gak usah menurut keyakinan saya, repot saya nanti. Dia bilang gini, harusnya menurut KPI, Key Performance Indicator, kamu sudah promosi, grade-mu naik. Ngomong. Tapi karena kamu Kristen, itu gamblang ngomongnya. Dan satu angkatan dia sudah naik grade 3 kali lipat di atas dia. Dia di situ tok. Dan ngomong. Karena kamu Kristen. Waktu tak cerita ke jemaat konfirmasi ke saya, Pak, Bapak baru tahu ya, itu biasa. Enggak yang kesaksian Bapak, saya pun ngalami. Nggak tahu saudara. Hanya karena Kristen ya menderita. Tapi mengenai cerita ini, dia bilang, aku dibawa Tuhan ke sini, aku pendidikannya tidak tinggi, tapi Tuhan kasih posisi ini di BUMN yang di, mau disebut ya, yang di Balikpapan yang paling besar baru diresmikan sama Prabowo kemarin itulah, sudah kelihatan tuh. Dan suatu ketika dia dimutasi di sebuah kota, pimpinannya orang Kristen, dibuka portfolionya, track recordnya. Loh kamu kok masih di grade ini? Cerita dia. Loh ya Pak, si Bapak ini satu angkatan nama bosnya. Karena pimpinan itu kan satu letting semua. Ya kan aku Kristen. Dicek semua data, dalam hampir 2 tahun dia naik 4 kali grade di atas. Teman yang sudah lewatin 3 dilewatin, jadi dia di atas 1 tingkat. Tuhan buat itu. Tapi kalau kita dengar itu kan, wah, tapi betapa dia menangis selama 3 tahun itu. Saudara, berarti jadi Kristen yo menderita. Sekarang saya tanya, jadi penjahat penipu menderita enggak saudara? Lah ya kok podo-podo menderita mendingan jadi Kristen menderitanya. Haleluya. Lah ya, lo ini kan make sense, common sense. Lo sama-sama menderita lo saudara, haleluya. Kasih tahu kiri kanan, bilang, jangan menderita jadi penipu ya. Nak ngaku aku koncomu. Kamu kenal Hizkia? Oh masuk ke sini. Nggak kenal. Haleluya. Next, terakhir adalah tetap ikuti jejaknya. Baca sama-sama ayat pamungkas ini. 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Aduh. Ini saya pikir ya, Ayub waktu ngomong ini dia nangis. Tapi nangisnya perspektif anak raja. Ia tahu jalan hidupku. Dia confident akan apa yang dia lakukan. Tuhan tahu kok. Nah itu saudara. Saudara berpikir sejauh itu enggak? Tuhan tahu kok. Halo? Dikriminalisasi, disalah-salah ke Tuhan tahu kok. Dia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, kalaupun ini sebuah ujian, dia bilang dengan gagah perkasa, walaupun nangis, aku akan timbul seperti emas Tuhan. Tapi nangis, wah anak mati saudara, anak mati. Bisnis habis, bojone mengutuki dia. Tidak ada yang lebih susah dari ini. Tapi dia yang ngomong gini, aku tetap seperti emas. Aku minta anugerah Tuhan saudara untuk ini. Kita minta anugerah Tuhan deh untuk doa ini. Kakiku tetap mengikuti. 3. Tetap, katakan tetap. Aku berdoa loh saudara, tetap. Ojo ngeper, tetap. Tetap 3. 1, ngikuti jejaknya. 2, nuruti jalannya. 3, tidak menyimpang. Supaya ini tidak sekedar cuap-cuap. Bisa tidak ditaruh di hatimu? Tepuk dada bilang, tetap. Tetap apa? Yuk sebut 3 hal. Dengan iman, biar Tuhan tahu saudara. Ngikuti jejak Yesus. Nuruti jalannya. Tidak menyimpang. Saya masih perlu konfirmasi ini bro. Tapi kemarin saya di regional dipanggil Pak Rifin.
yang kalian ikutnya onsite, online. Dapat cerita dari seorang teman gembala Rock Ministry pemimpin juga bahwa salah satu teman kita itu divonis sakit kanker yang cukup ya sedih lah. Dan kita sudah mulai ancang-ancang untuk lakukan sesuatu. Hanya ngomong-ngomong aja, enggak usah pakai corong. Sedih. Teman kita ini senior juga dan cinta Tuhan, panutan lah pemimpin kita ini. Saya terbang pulang Balikpapan lewat Surabaya. Saya lupa saya buka HP di Surabaya atau di Surabaya rasanya. Waktu landing buka signal HP. Teman yang kasih kabar tuh WA. Pak, kabar gembira. Kita kan lagi nunggu dia lagi check up di KL. Terus ini baru dapat beritanya, bersih gak ono kankernya. Kamu gak bisa ngerasa, coba kamu ngalami yang sama. Itu cuma iman. Artinya Tuhan tahu kok. Kamu berdarah-darah bisnis, berdarah-darah mengampuni, Tuhan tahu. Muncullah seperti emas. Into your hand I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my words You hold my word in the palm of your hand. in the palm of your hand, And I am yours and I am yours forever. forever. Ayo dari hati. Jesus I believe. Ayo warga kerajaan ya. Yuk. Jesus, I belong. Saudara disayang Tuhan, diurapi Tuhan. Come on. Come on. You're the reason that It's all about you, Lord Jesus. Yes. the Reason that I sing. Jesus I believe. in you. Come on. Jesus I belong. To you. Bilang yuk. You're the reason. You're the reason that I live. The reason that I sing with all I am. Bapak, aku ada di balik Papa di tempat ini, di Surabaya, di dunia ini karena penentuanmu. Engkau yang mau aku ada di muka bumi. Dan aku percaya ada purpose yang engkau sudah tanam di dalam hidupku untuk perluas kerajaan. Aku percaya aku hidup untuk living, aku tidak perlu khawatir, tapi untuk life. Aku mau berjuang dalam anugerah supaya Yesus terlihat lewati temptation, lewati trials, lewati testing. Aku percaya anugerahmu ada dan di sana semua yang Tuhan sediakan dan janjikan tergenapi. Dan aku yakin engkau sanggup melakukannya. Sekalipun dinamika harus kuhadapi sekarang. Untung rugi sakit sehat suka duka. Aku akan yakini untuk menjalaninya. Aku tetap mengikuti jejaknya. Menuruti firman-Nya. Dan aku tidak akan menyimpang ya Tuhan. Aku akan tampil seperti emas. Aku berdoa untuk semua yang hadir siang hari ini. Aku minta kemurahan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu. Untuk benar-benar Yesus dan kerajaan-Mu terlihat dari semuanya ini. Meteraikan firman-Mu. Semua yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Raja Saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Pastor Harold yang hari ini sudah melayani kita semuanya dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah hari ini kita semuanya yang hari ini masih dalam pergumulan, masih ada dalam pencobaan, masih ada dalam struggle apapun itu juga. Kita boleh sama-sama memandang ke arah salib, apa yang telah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Di atas salib dinyatakan pribadinya, dinyatakan karakternya. Siapa sebenarnya Kristus? Dia adalah Tuhan.
Ketika ia memberikan nyawanya dan ia mati, kemudian dia tidak selamanya mati, dia bangkit kembali. Menunjukkan bahwa dia berkuasa, dia berotoritas untuk mengangkat engkau yang hari ini kau sedang mengalami tantangan apapun juga. Ia mampu. Dan menunjukkan juga kasihnya yang begitu luar biasa, bahwa ia peduli akan setiap pergumulanmu. Tidak akan kau dibiarkan berjalan sendiri dengan kekuatanmu. Seandainya engkau diuji, engkau akan timbul seperti emas. Hari ini mari kita satukan hati kita sama-sama. Kita melakukan perjamuan kudus ini dengan mata yang tertuju kepada Dia. Bahwa di dalam Dia ada pengharapan. Angkat roti di tangan kanan kita, tanda kita menghormati pengorbanan tubuh Kristus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, yang mengambil roti, yang mengucapkan syukur ke atasnya dan kemudian memecah-mecahkan dan berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali kau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Kami menyatukan hati kami Tuhan, memperingati Engkau, pengorbananmu Tuhan. Ketika kami hari ini harus melewati ujian, pencobaan, tantangan apapun juga, kami bisa melewatinya oleh anugerah yang datang dari Engkau Tuhan. Sebab mata kami tertuju kepada salib-Mu, tertuju kepada kekuasaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Angkat cawan tangan kanan kita. Kemudian setelah itu ia mengambil cawan dan berkata bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni. Hari ini kalau kita ada dari kita yang jatuh di dalam pencobaan, di dalam godaan, dan kita tidak bisa ngomong, Tuhan aku tidak mampu. Pandanglah ke arah salib sekali lagi. Sebab di sana dikatakan kita mampu hari ini. Kita bisa melewati oleh anugerah Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melewati semuanya dan ia menang. Hari ini pun godaan apapun juga. Dan dia telah mengalahkan dosa. Godaan apapun juga. Bersama-sama dengan Kristus kita bisa menanggungnya saudara. Kita bisa menang atas temptation-temptation yang akan ada dalam kehidupan kita. Mari. Bukanlah cawan perjamuan yang di atasnya kita telah ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus sendiri. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami peroleh persekutuan di dalam Engkau. Engkau tinggal dalam kehidupan kami dan kami tinggal dalam Engkau, kehidupan-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami tinggal dalam kehidupan-Mu, kehidupan kami pasti berbuah. Kehidupan kami pasti menang. Kehidupan kami pasti dimurnikan dan suatu saat kami pasti percaya kami akan timbul seperti emas Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa kami dan jam syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Pengambilan keputusan bisa menentukan masa depan daripada keturunan kita, dari anak cucu kita, bahkan yang masih jauh. Kita belajar pengambilan keputusan yang tepat daripada Yakub. Di dalam Kejadian pasal 31. Saat itu dimulai dengan latar belakang saudara-saudara daripada istri-istrinya, jadi ipar-iparnya. Itu selalu ngomong di belakang. Biasalah, kalau kita ada prestasi, orang masih ngomongin kita di belakang. Perhatikan ya. Kalau orang ngomongin kita di belakang, berarti kita di mana? Kita ada di depan. Dan bahkan wajah daripada Laban itu sudah berubah. Karena Yakub ini mendatangkan berkat luar biasa. Karena dia mendapat berkat kan daripada Tuhan lewat ayahnya. Dan itu gold class blessing. Dan saat itu wajah yang berubah. I tell you, people change. But God doesn't change. Saya nggak pernah ngalami situasi seperti itu. Lalu Tuhan berfirman, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu. Dan janji Tuhan, I will be with you. Saudara, kalau perkataan Tuhan menyertai itu cukup saudara. Bukankah namanya Immanuel? Tuhan yang menyertai kita dan Yesus sendiri Tuhan kita berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tidak berhenti sampai 2025 saudara. Tetapi beyond. Sekarang banyak orang ketakutan. Indonesia tidak baik-baik saja. Ada yang cari warga negara Singapura. Ada yang cari warga negara Dubai.
ngapain? Kita sudah jadi warga negara kerajaan Allah. Satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amerika pasti goncang, tetapi kerajaan Allah tidak akan goncang. Dan keputusannya dimulai dengan perkataan return. Perkataan besar di dalam Alkitab banyak. Ini salah satu ada sub ataupun suf yang baca terserah. Itu return, kembali kepada titik awal. Pulanglah ke negerimu. Sebab yang diwariskan itu bukan Assyria. Itu mereka kan dari Padan Arab, itu di Syria sekarang. Ya, tetapi mereka dijanjikan tanah yang dijanjikan, bukan tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan, the promised land. Itu yang Tuhan janjikan kepada Yakub dan keturunannya mulai Abraham. Sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata my land, dia tidak bicara soal Greenland. Dia bicara soal tanah Israel yang disebut Palestina itu. Dan firman Allah mengatakan pada saat itu dia mengambil keputusan besar. Dia berada di tempat yang nyaman. Bagaimanapun Laban pernah mengganti gajinya 10 kali lipat. Manusia begitu. Manusia tidak bisa diandalkan, saudara. Dan pada saat itu, saudaraku, dia mengambil keputusan untuk berangkat, meninggalkan tanpa pamit. Kalau pamit pasti nggak boleh. Dia lebih menurut pada Tuhan daripada manusia. Petrus dan Yohanes berkata, putuskan, mana lebih penting, percaya pada Tuhan atau pada manusia? Saya pergi ke Bali dengan perintah Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya tidak minta jaminan apa-apa. Perkataan Tuhan cukup. Kalau Tuhan menyuruh, dia tanggung jawab. Saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan bagaimana dia akan saya lanjutkan minggu-minggu depan. Dia dirubah jadi Israel. Dari penipu, the heel grabber, trickster. Dia menjadi Israel, prince with God. Karena itu, saudaraku, keputusan penting. Pulanglah. Pulanglah kepada pangkuan Tuhan. Pulanglah pada penyembahan kepada Tuhan. Ini perintah buat kita semua, bukan anjuran, tapi perintah. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom Royals. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Harold? Terima kasih Pastor Harold sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan itu gak berhenti sampai di sini, tapi firman Tuhan itu akan berbuah di kehidupan kita masing-masing. Amin. Sekali lagi, terima kasih. Kita juga mau memberkati Pastor Harold, supaya Tuhan akan pakai lebih lagi Pastor untuk jadi dampak bagi ibu kota, prospeknya gitu ya Pastor ya. Oke, hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini ada 2 persembahan, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan reguler. Namun sebelumnya saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang, kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh mengingat dan menguduskan hari Sabat yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau kami sebentar boleh memberikan persembahan Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini Tuhan, kami berikan dengan hati penuh sukacita. Karena Allah begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi. Dan saya juga akan menyampaikan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya saya ingin menyapa apabila ada yang baru pertama kali hadir di ibadah Royal jam 11 ini. Kalau ada Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Kalau ada, adakah? Mungkin Asyar bisa melihat kalau ada. Atau buat yang belum bergabung di dalam KC atau di dalam Komsel. Kami mengundang kalau belum tergabung dalam Komsel, mari Bapak Ibu kita bergabung di dalam Komsel. Bisa scan barcode atau QR yang tertera di layar buat Bapak Ibu yang belum berkomsel dan mau tanya-tanya kira-kira komselnya yang terdekat di area mana. Silahkan Bapak Ibu bisa scan dan bergabung di dalam KC. Dan di hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 jangan lupa akan ada quick word yang ditayangkan di IG-nya @royals.surabaya.
Dan di Quick Word kali ini akan disampaikan oleh saudara kita Silvan Alexander yang adalah Art and Design Team Leader sekaligus KCP dari Jeko. Jadi kalau tadi terberkati dengan firman-Nya, jangan lupa Rabu kita akan di-refresh lagi, diingatkan tentang firman hari Minggu ini. Dan di minggu depan, next week preacher kita adalah Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Jadi pastikan minggu depan hadir, kita akan diberkati juga dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Arifin. Dan hospitality kita hari ini adalah kroket ayam. Nanti silakan Bapak Ibu kita bisa menikmati kroket ayam sambil kita menyapa saudara-saudari kita di hari Minggu. Sekian pengumuman untuk hari ini dan saya ingin mengundang Pastor Richard untuk menyampaikan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Para kerajaan, sekarang pulanglah, terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya. Turun memberkati engkau semuanya dengan berkat yang terbaik, berkat yang gold class, berkat yang dari Tuhan sendiri. Ada turun memberkati engkau mulai hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Maranatha nanti. Semua yang sudah hari ini sudah terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat hari Minggu.